Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa maulana wa qurrati a'yunina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma amin ya rabbal alamin. Amma ba'du. Ila ruhi nabina wa syafi'ina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila arwahil anbiya'i wal mursalin wa ila arwahil ali wal ashabi ajma'in wa ila arwahil awliya'i wa syuhada'i was salihin, khususan ila ruhi sultanil awliya' Syekh Abdul Qadir Al-Jilani wa khususan ila arwahi awliya'illahi ta'ala al-mawjudina fi ardi Jawa wa khususan arwaha awliya' wali songo wa tasallahu asrarahum wa rawadharihim wa ma'adamarqatihim wa nafa'ana bi ulumihim wa ila arwahi amwatil muallifina wal musannifina wal muallifina wal musannifin, khususan ila ruhi muallifi hadanil kitabain Hujjatul Islam Abi Hamid Al-Ghazali qaddasallahu sirrah wa nawwara dharihah wa adam barakati wa nafa'ana bi ulumihi wa ila arwahi amwadil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat, khususan arwaha ulama'ina wa muassisi jam'iyyati Nahdlatul Ulama wa khususan arwahi abaina wa ummahatina wa asdadina wa jaddadina wa masyayikhina wa masyayikhina lahum jami'an. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dharain. Amin. Rabbi yassir wa a'in. Qala kita baca Al-Munqidh minadh dhalal halaman 85. Bismillahirrahmanirrahim. Kita masuk ke bab yang baru, al-qaulu fi madhhabit ta'alimi wa ghailatihi. Pada bagian ini kita akan membahas mengenai tanggapan respon kritik Al-Ghazali terhadap Syiah Ismailiyah, ya. Kelompok Syiah yang kebetulan, kenapa yang ditanggapi Al-Ghazali kok Syiah Ismailiyah? Kenapa tidak Syiah Itsna Asyariyah, ya? Yaitu Syiah yang banyak sekarang dianut sebagai mazhab resmi di Iran saat ini, ya. Kalau Syiah Ismailiyah sekarang justru minoritas, ya. Jadi kalangan Syiah yang paling banyak sekarang ya Syiah yang mengikuti mazhab Ja'fari dan mengikuti Syiah Itsna Asyariyah. Nah, tetapi pada zaman Al-Ghazali, Syiah Itsna Asyariyah ini sebetulnya mereka tidak terlalu punya pengaruh yang besar dibandingkan dengan Syiah Ismailiyah, ya. Jadi pada zaman Al-Ghazali hidup itu ada satu kerajaan dinasti yang muncul di sebelahnya dinasti Abbasiyah, di mana Al-Ghazali menjadi bagian dari dinasti ini karena beliau ini sebagai penasehatnya seorang menteri besar atau perdana menteri dinasti Abbasiyah ketika itu namanya Nizamul Mulk, ya. Nah, pada saat itu muncul ada negara lain yang menjadi pesaing dinasti Abbasiyah, yaitu namanya dinasti Fatimiyah yang berpusat di Kairo di Mesir, ya. Kota Kairo itu yang mendirikan adalah ya orang-orang Syiah Ismailiyah ini. Nah, karena pada saat itu Syiah Ismailiyah ini mempunyai negara yang menjadi pesaing negara Abbasiyah, maka Al-Ghazali memberikan perhatian khusus kepada negara Fatimiyah ini karena ini pesaingnya dinasti Abbasiyah. Jadi sebetulnya Al-Ghazali itu ketika mengkritik Syiah Ismailiyah sebetulnya ada motif, ya, meskipun ada, kita nggak bisa mengatakan motifnya seluruhnya politik, ada juga motif keyakinan, akidah dan keagamaan, tapi kita nggak bisa mengingkari bahwa ada motif politik di situ, yaitu Al-Ghazali sebagai orang yang hidup di bawah kekuasaan dinasti Abbasiyah yang terancam oleh dinasti Fatimiyah,
beliau punya tugas moral untuk membela dinasti Abbasiyah dari ancaman dinasti Fatimiyah ini. Nah, inilah bagian ini kita akan membaca bagaimana respon beliau terhadap Syiah Ismailiyah ini. Al-qawlu ay hadza al-qawlu, ini adalah satu pembahasan fi madhhabi ta'limi tentang madhab at-ta'lim, yaitu madhab yang mengatakan bahwa seseorang itu tidak bisa mencapai kebenaran kalau tidak diperantarai, diwasilai oleh seorang imam yang maksum. Kalau tidak mendapatkan pengajaran dari seorang imam yang dilindungi dari kesalahan. Dan itu merupakan doktrin utama di dalam Syiah secara umum ya. Imam maksum itu ya. Yang saya heran adalah kenapa kok Al-Ghazali di dalam bagian ini ya, itu kok tidak menyebut nama langsung Syiah Ismailiyah ya. Kenapa beliau menggunakan istilah madhabut ta'lim gitu. Ini juga satu pertanyaan yang menarik untuk diteliti. Kenapa beliau tidak menyebut langsung misalnya dinasti Fatimiyah, atau dalam bagian ini kita nggak akan menemukan rujukan terhadap baik dinasti Fatimiyah yang merupakan negara yang melindungi akidah Syiah Ismailiyah ini, ataupun beliau juga tidak merujuk kepada istilah Syiah Ismailiyah sendiri itu ya. Itu juga menarik, kenapa beliau tidak menggunakan istilah itu. Apakah pada zaman beliau istilah ini belum luas dipakai ya. Dan bahkan dalam kitab lain yang merupakan kitab yang khusus ditulis oleh Al-Ghazali untuk mengkritik Syiah Ismailiyah, beliau juga tidak menggunakan istilah Ismailiyah tapi menggunakan istilah Batiniyah ya. Al-Batiniyah. Dalam kitab ini juga sama, beliau menggunakan istilah al-batiniyah, orang-orang kebatinan. Maksudnya orang-orang yang menganut satu pemahaman keagamaan yang bersandar kepada tafsiran yang bersifat batini, kebatinan ya. Karena orang-orang Syiah Ismailiyah ini yakin bahwa di balik Quran ya, yang kita baca itu ada satu pesan-pesan tersembunyi yang bersifat batiniyah, yang hanya bisa diketahui oleh imam mereka. Orang biasa nggak akan bisa tahu. Makanya untuk mengetahui tafsir batini terhadap ayat-ayat Quran, kita harus mendapatkan keterangan langsung dari seorang imam maksum ya, yaitu imam yang diikuti oleh orang-orang Syiah ya. Jadi sekarang kita akan membahas mengenai madhab at-ta'lim wa ghailatihi, dan bahayanya madhab at-ta'lim ini ya, atau ya bahayanya. Tsumma ini, kemudian sesungguhnya aku lamma faraghtu, setelah rampung aku min ilmil falsafati, dari ilmu falsafah ya. Maksudnya belajar ilmu falsafah, wa tahsilihi, dan menghasilkan atau ya, menghasilkan ilmu falsafah, wa tafahumihi, dan memahami ilmu falsafah, wa tazyifima, dan menolak atau menganggap sebagai tipuan ya, sesuatu tazayyafa yang merupakan tipuan, atau tazayyafa yang bohong atau yang palsu ya, ma ini minhu, dari ilmu falsafah ya. Setelah saya selesai belajar ilmu falsafah seperti diceritakan sebelumnya, dan memilah-milah mana bagian yang benar, mana yang tipuan, yang bohong ya, alim tuh, maka tahu aku, Al-Ghazali maksudnya, anna dzalika, sesungguhnya ilmu falsafah aidon juga ghairu wafin, tidak mencukupi ya, fi kamalil gharadi, dengan kesempurnaannya tujuan, yaitu tujuan mencari kebenaran yang hakiki. Ini kan kita sedang membaca kitab Al-Munqidh minadh dhalal yang menceritakan perjalanan Al-Ghazali mencari al-haq, mencari kebenaran ya. Beliau mencoba ilmu kalam, teologi, nggak puas. Ilmu falsafah nggak puas. Nah sekarang beliau akan melihat bagaimana jalan kebenaran yang ditempuh oleh orang-orang kebatinan, yaitu orang-orang Syiah Ismailiyah ini, atau orang Syiah secara keseluruhan sebetulnya ya. Jadi ilmu falsafah pun tidak memenuhi tujuan saya atau keinginan saya untuk mencapai kebenaran yang hakiki ya.
Wa annal aqla, dan sesungguhnya akal manusia laisa tidak mustaqilan, bisa berdiri sendiri, otonom, bil ihatati, untuk meliputi bijami'il matalibit, terhadap semua tujuan-tujuan. Wala kashifan, dan tidak bisa mengungkap lil ghita'i, kepada tirai, kepada tutup, ya, anjami'il mu'dilati, ya, dari segala masalah-masalah yang susah, yang sulit, ya. Falsafah tidak memuaskan Al-Ghazali, itu intinya. Wa kana, dan ada, qad nabagat. Nah, sementara itu, maksudnya ini ya, wa kana, dan sementara itu ada, qad nabagat, muncul, nabighatut ta'limiyati, benih-benih ajaran orang-orang ta'limiyah, ya. Nabighatut ta'limiyati, benih-benih, atau ya benih-benih yang berupa ajaran ta'limiyah, yaitu ajaran Syiah Ismailiyah, ya. Wa sya'a, dan terkenal bainal khalqi, ya, di antara para masyarakat khalayak rame, tahaddutsuhum, pembahasannya orang-orang ini, nabighah at-ta'limiyah ini, ya, bima'rifatil ulumi atau bima'rifatil umuri, berbicara mengenai mengetahui segala sesuatu, min jihatil imami, dari arah seorang imam, al-ma'sumi, yang dijaga dari kesalahan, al-qaimi, yang menjadi penjaga bil haqi, terhadap kebenaran, ya. Jadi pada saat itu muncul orang-orang yang terkenal. Nabighah itu artinya orang-orang yang populer, ya, orang-orang yang muncul sebagai tokoh-tokoh yang mewakili madhab ta'limi ini, madhab ta'limiyah ini. Nah, ide mereka atau ideologi mereka, paham mereka itu khas sekali, ya. Jadi orang-orang Syiah Ismailiyah ini atau orang kebatinan al-batiniyah itu, mereka punya pandangan bahwa kebenaran itu tidak bisa diketahui kalau tidak diperantarai, difasilitasi oleh seorang imam, ya, al-ma'sum. Al-imamul ma'sum itu adalah ajaran yang khas di dalam Syiah Ismailiyah, ya. Dan imam ini adalah merupakan keturunan dari Ahlul Bait, yaitu keluarga Kanjeng Nabi, ya, melalui Sayyidina Ali, Fatimah, ya, Hasan, Husain, dan seterusnya sampai 12 imam. 12 imam kalau menurut Syiah Itsna Asyariyah, tapi 7 imam kalau mengikuti Syiah Ismailiyah, ya. Tapi intinya idenya sama. Jadi kamu tidak akan mengetahui jalan kebenaran kalau kamu tidak mendapatkan petunjuk atau pengajaran dari seorang imam yang merupakan keluarga Kanjeng Nabi. Dan mereka ini adalah disebut sebagai al-qaim bil haq, ya. Ini istilah yang khas di dalam Syiah Ismailiyah. Kalau jenengan belajar tentang gerakan Syiah Ismailiyah, salah satu istilah-istilah yang khas di dalam kalangan mereka itu adalah salah satunya al-qaim, ya. Al-qaim bil haq. Al-qaim, ada al-qaim, ada ad-da'i, ya. Ada banyak istilah-istilah yang khas yang dipakai di dalam Syiah Ismailiyah itu. Salah satunya ya ini al-qaim ini. Maksudnya orang yang menjadi penjaga kebenaran. Dan mereka ini adalah orang-orang yang diberikan semacam keistimewaan oleh Allah untuk bisa mengetahui kebenaran yang tersembunyi. Orang biasa nggak bisa, bahkan ulama biasa pun tidak bisa, kalau mereka bukan merupakan seorang imam yang merupakan keturunan dari Ahlul Bait atau keluarga Kanjeng Nabi. Inilah ide pokok atau doktrin orang-orang kebatinan atau Syiah Ismailiyah, ya. Ini juga salah satu bentuk jalan kebenaran. Jadi ada jalan kebenaran melalui ilmu kalam, ilmu falsafah, akal. Nah, sekarang ada jalan kebenaran melalui seorang imam yang maksum, ya, yang kedudukannya hampir sama dengan nabi-nabi, karena nabi itu kan juga maksum. Nabi itu tidak mungkin berbuat salah, terjaga dari kesalahan, ya, al-maksum. Nah, para imam ini juga sama seperti nabi, yaitu mereka terjaga dari kesalahan. Fa'anna, maka menjadi tersingkaplah, ya, atau
terbetiklah li kepadaku an abhatha untuk meneliti aku an maqalatim dari pendapatnya para nabiyuh ta'alimiyah ini. Li attali'a untuk mengetahui aku alama terhadap sesuatu, maksudnya ajaran-ajaran fi kinanatihim yang ada di dalam kinanah itu tempat meletakkan panah, itu istilah yang khas di kalangan masyarakat Arab ya, karena mereka berburu perang menggunakan panah. Jadi kinanah itu tempat untuk meletakkan alat panah ya. Maksudnya fi kinanatim di dalam tasnya mereka, di dalam ya tasnya mereka atau di dalam kantung mereka. Jadi saya punya keinginan untuk meneliti ajaran-ajaran orang kebatinan ini. Jadi Al-Ghazali ini memang curiosity-nya tinggi sekali. Ya, sampai mempelajari juga ajaran-ajaran orang Syiah untuk apakah jalan mereka kepada kebenaran itu bisa menjadi alternatif atau tidak itu ya. Nah, pada saat Al-Ghazali itu tertarik untuk mempelajari Syiah Ismailiyah ini, tsummat tafaqa, kemudian ketepaan, kebetulan atau cocok anwaroda datang alaiya kepadaku amrun perintah jazimun yang kuat ya, perintah yang sangat penting sekali min hadratil khilafati dari hadrah dari baginda khilafah ya, dari haribaan khilafah, yaitu Khalifah Abbasiyah ya. Dalam hal ini adalah khalifah yang namanya Al-Mustadhhir Billah ya, itu Khalifah Abbasiyah yang ke-28. Jadi Al-Ghazali itu hidup pada saat dinasti atau negara Abbasiyah itu sebetulnya sudah lewat masa kejayaannya, bahkan sudah mulai merosot. Jadi Al-Ghazali hidup pada masa dinasti Abbasiyah periode kedua yang mulai merosot, mulai kehilangan legitimasi, karisma dan seterusnya, dan mulai khalifah itu mulai kehilangan wibawa. Jadi pada zaman Al-Ghazali itu hidup, sebelum beliau ini menjadi penasehat di dalam negara Abbasiyah ini melalui seorang perdana menteri namanya Nizamul Mulk. Itu sebetulnya negara Abbasiyah itu dulu sebelumnya pernah hidup khalifah yang berkuasa di dalam dinasti Abbasiyah itu hidup di bawah pengaruh seorang penguasa, bukan penguasa sebagai khalifah tapi penguasa yang real menjadi penguasa de facto dalam pemerintahan, yaitu penguasa dari keluarga Al-Buwaihiyun ya, Buwaihid ya, yaitu orang-orang yang berasal dari daerah sebelah timur dari kota Baghdad ya, Iran bagian timur sekitar Afghanistan dan sekitarnya, yang mereka ini mengikuti akidah Syiah juga ya. Jadi pada masa Al-Ghazali hidup, negara Abbasiyah itu sebetulnya mengalami kemerosotan wibawa, karisma. Khalifah itu semacam hanya jabatan tituler. Jadi khalifah itu semacam presiden di dalam negara yang mengikuti sistem parlementer. Dia hanya simbol saja. Penguasa real di dalam negara Abbasiyah pada era Al-Ghazali hidup ini itu dipegang oleh seorang jenderal yang disebut dengan Al-Amir. Jadi ada Al-Khalifah, ada Al-Amir. Jadi Khalifah ini semacam presiden simbolik, kepala negara, tapi Perdana Menteri yang menguasai kekuasaan secara de facto itu bukan Khalifah. Itu dipegang oleh seorang jenderal militer. Nah, pada saat Al-Ghazali hidup, itu negara Abbasiyah itu dipegang oleh keluarga atau satu kelompok etnik yang berasal dari daerah Turki, namanya dinasti Saljuk ya. Dinasti Saljuk ini nama satu etnik yang dari daerah Turki ya. Jadi ini orang-orang Turki sebetulnya, etnik Turki, yang mereka semula itu direkrut sebagai tentara,
tapi lama-lama kemudian pengaruhnya makin meningkat sampai akhirnya mereka menjadi penguasa de facto. Khalifah itu hanya stempel saja. Nah, dinasti Saljuk itulah yang berkuasa pada zaman Al-Ghazali hidup ini. Al-Ghazali itu menjadi penasehat untuk seorang menteri besar di dalam dinasti Saljuk, namanya Nizamul Muluk itu. Nah, khalifah pada saat itu Al-Ghazali itu namanya Khalifah Al-Mustadhhir Billah, ya. Khalifah ke-8, 28, sudah jauh sekali dari khalifah pertama yang menjadi pendiri negara Abbasiyah, ya. Nah, ini ada perintah dari khalifah ini untuk menulis kitab yang menyanggah akidah orang-orang Syiah Ismailiyah. Bistasnifi kitabin, untuk mengarang kitab yakshifu yang mengungkap an hakikati madzhabim, terhadap kebenaran atau hakikatnya mazhabnya kaum batiniyah ini atau ta'limiyah. Falam yasa, maka tidak mungkin nih kepadaku mudafa'atu, menolak amrun jazimun tadi itu. Wasara, dan jadilah perintah ini, zalika perintah tadi itu mustahitsan, pendorong, motivasi, min khorizin dari luar, dhamimatan sebagai tambahan dorongan, atau dhamimatan sebagai appendix, ya, sebagai tambahan, lil ba'ithi, kepada motivasi al asli yang asal, minal batin, dari diri saya. Jadi kebetulan karena saya memang sudah ada dorongan untuk menulis sesuatu untuk menanggapi akidah Syiah Ismailiyah ini, tiba-tiba kok saya diperintahkan oleh Khalifah Al-Mustadhhir Billah untuk mengarang kitab untuk menyanggah dan mengkritik akidah mereka. Maka lahirlah kitab yang judulnya adalah Fadhaihul Batiniyah, ya. Itu salah satu kitab Al-Ghazali yang ditulis beberapa saat sebelum beliau meninggalkan kota Baghdad karena mengalami krisis spiritual. Jadi Al-Ghazali ini sebelum meninggalkan jabatannya sebagai seorang yang sangat dihormati dalam negara Saljuk ini, ya, beliau sempat menulis buku yang dihadiahkan, dipersembahkan kepada Khalifah Abbasiyah ketika itu Al-Mustadhhir Billah. Teman-teman yang kepingin mengetahui tentang studi khusus mengenai kitab ini, yaitu Al-Fadhaihul Batiniyah, atau judul yang lain adalah Al-Mustadhhiriyah, ya, silakan membaca satu studi yang menarik yang ditulis oleh Dr. Faruk Bidha, yaitu dengan judul Al-Ghazali and the Ismailis, ya. Itu salah satu studi yang menarik tentang bagaimana hubungan antara Al-Ghazali dengan orang-orang Syiah Ismailiyah, atau bagaimana Al-Ghazali menanggapi orang-orang Syiah Ismailiyah, ya. Jadi Al-Ghazali ini memang orang yang punya keterampilan sebagai polemikus, ya, sebagai tukang debat. Kalau jenengan baca bukunya beliau Tahaffudzul Falasifah, itu sangat tampak sekali keterampilan beliau berdebat terhadap atau dengan para filosof. Dalam buku ini, yaitu Fadhaihul Batiniyah, kelihatan keterampilan beliau berdebat melawan orang-orang Syiah Ismailiyah untuk membela akidah Ahlussunnah wal Jamaah, terutama akidah Asy'ariyah, ya. Fantadabtu, maka tergeraklah aku, atau fantadabtu, maka bangkitlah aku, li talabi kutubihim, untuk mencari, ya, kitab-kitabnya para tadi itu al-ta'limiyah, orang-orang kelompok ta'limiyah, wa jam'i maqalatim, dan mengumpulkan pendapat-pendapat mereka. Wa kana, dan ada, qad balagha, telah sampai ni kepadaku, sampai satu berita kabar, ba'du kalimatihim, sebagian dari pendapat-pendapatnya orang-orang batiniyah ini atau al-ta'limiyah, al-mustahdatsati, yang baru, ya, maksudnya yang muncul belakangan, allati walladatha, yang melahirkan kepada kalimat khawatiru ahlil asri, refleksi atau gagasan-gagasan refleksinya orang-orang sezaman, maksudnya sezaman dengan Al-Ghazali. Jadi Al-Ghazali mendapatkan informasi mengenai pendapat-pendapat yang paling mutakhir, ya, dari orang-orang pengikut Syiah Ismailiyah ini, dari orang-orang yang sezaman dengan beliau.
La alal minhaji, tidak mengikuti cara metode al-ma'hudi yang diketahui min salafim dari leluhur atau pendahulu-pendahulu orang-orang batiniyah ini. Jadi mereka punya pendapat baru yang tidak sama dengan pendapat-pendapat atau metodologi atau cara berpikir yang diikuti oleh pendahulu mereka. Fajama'atu, maka mengumpulkan aku tilkal kalimati, semua pendapat-pendapat tadi itu, warattabtu, dan mensistematisasi aku kepada kalimat tadi, tertiban dengan sistematisasi, dengan mensistemkan, diurut-urutkan secara sistematis ya, muhkaman yang kokoh, muqarinan yang berbarengan litahqiqi terhadap verifikasi. Jadi saya kumpulkan semua pendapat dari leluhur dan pendahulu mereka, termasuk juga pendapat orang-orang yang sezaman dengan Al-Ghazali. Jadi baik pendapat atau ajaran Syiah Ismailiyah yang dahulu maupun yang sekarang. Dan disistematisasi oleh Al-Ghazali, diverifikasi satu persatu, ini benar tidak dan seterusnya. Wastaufaitu, dan menyempurnakan aku jawaban atau respon anha terhadap kalimat tadi itu, direspon satu persatu ya. Sebagaimana dituangkan dalam kitab beliau, yaitu Afadhaihul Batiniyah, itu kitab yang terkenal sekali itu. Jadi kalau Tahawudul Falasifah itu kritik terhadap para filosof, Fadhaihul Batiniyah kritik terhadap orang-orang Syiah Ismailiyah. Hatta angkara, sehingga mengingkari ba'du ahlil haqqi, sebagian para pengikut kebenaran, mubalaghati, terhadap keseriusanku atau ya keseriusanku fi taqriri hujjatihim, untuk menetapkan hujjah-hujjah mereka. Sampai sebagian orang-orang ulama, para kiai-kiai yang sezaman dengan Al-Ghazali itu, mereka keberatan terhadap kitab Fadhaihul Batiniyah tadi itu yang dikarang oleh Al-Ghazali, karena kitab ini itu terlalu bagus. Dalam pengertian kitab ini itu menceritakan dengan detail, sistematis, urut, dan mudah difahami mengenai pendapat-pendapat orang-orang Syiah Ismailiyah ini. Yang kalau orang membaca kitab-kitab yang dikarang oleh orang-orang Syiah Ismailiyah sendiri, mungkin tidak akan se-clear, sejelas kalau membaca kitabnya Al-Ghazali. Jadi Al-Ghazali berhasil menulis kembali, mengungkapkan kembali, menyuguhkan kembali pendapat para pengikut Syiah Ismailiyah ini dalam bentuk yang jauh lebih mudah difahami oleh orang kebanyakan. Ini persis seperti yang terjadi pada kitabnya Al-Ghazali yang menjelaskan tentang detail pendapatnya para filosof. Sebelum Al-Ghazali menulis kritik terhadap para filosof dalam buku yang judulnya Tahaffutul Falasifah itu, beliau menulis muqaddimah yang menjelaskan dengan detail sekali seluruh pendapatnya para filosof ini, diringkaskan dari kitab-kitab para filosof, terutama Ibnu Sina, yaitu judulnya Maqasidul Falasifah. Jadi Maqasidul Falasifah itu pengantar untuk kritik kepada filsafat dalam kitab Tahaffutul Falasifah. Kalau jenengan baca bukunya Al-Ghazali yang tadi itu, Maqasidul Falasifah, itu sampean akan memahami dengan mudah pendapat-pendapat para filosof muslim seperti Ibnu Sina, jauh lebih mudah ketimbang membaca karya Ibnu Sina langsung. Jadi Al-Ghazali ini berhasil karena kemampuan otaknya yang memang cerdas dan encer sekali ya. Beliau bisa memudahkan sesuatu yang sulit. Itulah ciri khas orang yang pinter ya. Orang yang pinter itu bisa menulis kembali sesuatu yang semula rumit jadi mudah. Ada orang-orang yang menulis sesuatu yang sebetulnya mudah jadi rumit. Nah itu berarti dia nggak paham sebetulnya. Kalau orang yang pinter itu menulis sesuatu yang rumit jadi mudah, difahami oleh orang biasa itu jadi gampang sekali. Itulah yang dilakukan oleh Al-Ghazali. Nah ketika beliau mengarang kitab untuk mengkritik Syiah Ismailiyah ini, para ulama itu keberatan. Ini jenengan Imam Ghazali menuturkan, mengisahkan pendapat-pendapatnya orang-orang Syiah Ismailiyah ini dengan begitu mudahnya sehingga orang paham. Nanti kalau ada orang kepincut gimana? Itu kira-kira begitu keberatannya. Mereka kepincut dengan
dengan Syiah Ismailiyah gara-gara membaca buku jenengan. Wa qala, dan berkata ba'du ahlul haqqi ini, sebagian ulama yang keberatan tadi itu, hadza sa'yun lahum. Hadza, kitab jenengan ini Imam Ghazali itu sa'yun, itu adalah usaha lahum yang menguntungkan mereka, yaitu para pengikut Syiah Ismailiyah. Fa innahum, karena sesungguhnya mereka ini kanu ada, mereka ya'jizuna, tidak mampu mereka an nusrati madzhabim, untuk mendukung, mensupport, membela mazhab mereka bimithli hadhi syubuhati, dengan dengan pendapat-pendapat yang seperti ini. Syubhat di sini adalah pendapat yang menimbulkan keraguan-raguan kepada orang-orang lain, ya. Bimithli hadhi syubuhati, dengan pendapat-pendapat mereka seperti ini. Laula tahqiquka, jika tidak karena verifikasi atau pentahkikan engkau wahai Al-Ghazali laha kepada asyubuhat itu. Wa tartibuka, dan sistematisasi engkau iya kepada syubuhat ini atau kepada kalimat, ya. Gara-gara jenengan sistematisasi, orang jadi mudah membaca. Ini malah justru sa'yun lahum, mendukung mereka ini. Nah, wahadzal ingkaru, dan penolakan ini atau sangkalan seperti ini dari sebagian ulama tadi itu, min wajhin, dari satu segi, hakun, itu benar. Ya betul, memang bukuku ini adalah begitu mudahnya dibaca sehingga bisa membuat orang jadi tertipu atau terpincut, terpikat oleh pendapat-pendapat, oleh syubuhat, ya, pendapat-pendapat para pengikut Syiah Ismailiyah. Jadi benar yang mereka komplain itu benar. Falaqad angkaro, maka sungguh telah mengingkari, komplain, menolak Ahmad bin Hambalin, Imam Ahmad bin Hambal, pendiri mazhab Hambali, ya, alal Harithi al-Muhasibi, terhadap Al-Harith al-Muhasibi. Ini salah satu tokoh sufi, tapi juga sekaligus ahli kalam, ya. Ahli kalam yang terkenal, ya. Yang juga mempunyai mazhab sendiri di dalam masalah kalam ini, Al-Harith al-Muhasibi ini. Rahimahullahu, tasnifahu, ngarangnya Harith al-Muhasibi firraddi, di dalam menolak alal Mu'tazilah, itu terhadap orang-orang Mu'tazilah, ya. Jadi Imam Ahmad bin Hambal itu pernah protes terhadap seorang ahli kalam yang merupakan tokoh sebelum Abul Hasan al-Asy'ari, pendiri akidah Asy'ariyah yang banyak diikuti oleh warga Nahdliyin sekarang, ya. Al-Harith al-Muhasibi itu pernah nulis satu kitab untuk menyanggah pendapat-pendapatnya para Mu'tazilah. Nah, Imam Ahmad bin Hambal itu keberatan kepada Al-Harith al-Muhasibi karena beliau ngarang kitab seperti ini. Nah, ketika dikomplain oleh Imam Ahmad bin Hambal, faqala, maka berkata Al-Harithu, Imam Harith al-Muhasibi, ar-raddu 'alal bid'ati fardun. Ar-raddu, menyangkal, alal bid'ati, terhadap bid'ah, fardun, itu adalah keharusan. Loh, bukankah mengkritik, menyangkal kebid'ahan itu bukannya yang merupakan keharusan, wahai Imam Ahmad? Kira-kira gitu. Faqala, maka menjawab Ahmadu, Imam Ahmad, na'am, betul, memang iya, tetapi walakin hakaita, tetapi menceritakan engkau syubhatahum, terhadap syubhahnya atau pendapat-pendapat mereka para ahlul bid'ah, awalan, pertama kali, mula-mula, atau ya pertama kali, kamu kan ketika menolak, menyangkal, mengkritik para Mu'tazilah, orang-orang Mu'tazilah, itu kan kamu menyebutkan dulu, menuturkan dulu, menjelaskan secara detail pendapat mereka sebelum kamu kritik. Pasti kan begitu. Kalau mau orang kritik kan urut-urutannya, yang mau dikritik dijelaskan dulu. Ini pendapat lawan saya, A, B, C, dan seterusnya. Setelah dijelaskan dengan tertib, dengan sistematis, baru dikritik satu persatu. Jadi kamu pasti akan menuturkan pendapat-pendapat mereka, thumma ajabta, kemudian menjawab engkau anha, terhadap syubhah ini.
Nah, masalahnya fabima ta'manu, fabima maka dengan apa ta'manu merasa aman engkau an yutoli'a untuk membaca asyubhata pendapatnya para ahli bid'ah ini, man seseorang ya'laku yang akan kumandil melekat zalika syubhah tadi itu bifahmi terhadap kefahaman atau pemahamannya man tadi, wala yaltafitu dan tidak tidak menoleh, tidak memberi perhatian man tadi ilal jawabi kepada jawaban kamu. Au yanduru atau dia sempat melihat man fil jawabi di dalam jawaban kamu, tapi wala yafhamu dan tidak memahami man tadi itu kunhahu terhadap esensi dari jawaban kamu. Jadi ketika kamu menulis kritik terhadap orang-orang Mu'tazilah, kamu jelaskan dulu pendapat orang-orang Mu'tazilah ini. Itu kan siapa yang bisa menjamin, wahai Imam Al-Harith Al-Muhasibi ya, siapa yang bisa menjamin kalau ada pembaca yang membaca bagian pertama tadi itu mengenai pendapat-pendapat orang Mu'tazilah, terus nggak sempat membaca bagian kritiknya, terus dia sudah keburu kepincut dengan pendapat orang Mu'tazilah ini, boro-boro dia terlindungi dari pendapatnya orang-orang Mu'tazilah, justru kepincut dengan mereka. Jadi, karena dia nggak sempat membaca kritik kamu, karena kritik kamu tebal, dia baru baca sebagian, wis ngantuk, tinggal turu, akhirnya dia nggak sempat baca jawaban kamu. Atau dia sempat membaca tapi nggak paham. Jadi akhirnya yang didapat oleh dia ya bagian yang menceritakan mengenai pendapat orang-orang Mu'tazilah ini. Jadi selalu ada resiko ketika kamu mengkritik suatu pendapat. Ini memang kalau kita baca ini memang menunjukkan bahwa memang ulama-ulama zaman dulu itu sangat tidak suka dengan perdebatan, itu nggak suka banget. Ulama salaf ya, ulama zaman dulu itu nggak suka orang berdebat mengenai masalah teologi dan segala macam. Karena meskipun tujuan kamu itu baik untuk menyangkal orang-orang ahli bid'ah seperti dilakukan oleh Al-Harith Al-Muhasibi ini, itu tetap saja ada resiko. Ya resikonya seperti ini tadi. Makanya lebih baik sudahlah nggak usah kamu jawab, nggak usah ditanggapi. Pendapat-pendapat yang sesat itu tidak usah ditanggapi, biarkan saja. Karena kalau kamu tanggapi ya akan jadi besar, atau tanggapan kamu itu tidak difahami oleh pembaca kamu, yang difahami malah justru bagian ketika kamu menerangkan pendapat orang-orang yang ingin kamu kritik itu. Wama zakaro, wama dan sesuatu zakaro yang menyebutkan hu kepada ma Ahmadu Imam Ahmad hakun benar. Sangkalan Imam Ahmad bin Hanbal itu benar. Walakin fi syubhatin, tetapi ini komentar Al-Ghazali ya. Jadi Imam Ghazali nggak setuju sebetulnya dengan pendapat Imam Ahmad. Ya memang betul, tetapi tetapi fi syubhatin, pendapatnya Imam Ahmad itu tepat dalam konteks fi syubhatin, dalam satu syubhah, maksudnya pendapat yang dikemukakan oleh ahlul bid'ah itu namanya syubhah, lam tantashir yang belum tersebar syubhah ini. Walam tashtahir dan belum menjadi masyhur, belum menjadi populer syubhah tadi. Itu kalau pendapat-pendapat yang mau dikritik itu masih terbatas pengaruhnya, jadi nggak usah ditanggepin. Tapi kalau sudah menyebar ya harus ditanggapi itu. Ini ya kayak samalah dengan sekarang kalau main Twitter atau main medsos kan. Kalau ada satu tweet atau satu pandangan atau satu pendapat yang ditweet dan itu nggak masuk akal atau isinya ngaco misalnya ya nggak usah ditanggepin lah, karena kalau ditanggepin nanti malah orang jadi tahu. Yang semula nggak ada orang tahu, begitu kamu tanggapi malah jadi tersebar kemana-mana. Apalagi kalau yang menanggapi itu seorang selebriti, orang yang punya follower banyak, begitu ditanggapi jadi kemana-mana. Jadi ya sudahlah, kalau tweet itu memang isinya buruk, kacau, ngawur ya, tapi kok follower dia kecil, udahlah jangan ditanggepin, karena pasti pengaruhnya terbatas.
Tetapi kalau tweet itu ditulis oleh orang yang pengaruhnya besar dan followernya banyak, ratusan ribu, ya terpaksa harus dijawab, harus ditanggapin itu ya. Inilah poinnya Al-Ghazali ya. Fa'amma idzan tasyarat, maka jika telah tersebar syubhat tadi itu, fal jawabu, maka menjawab anha terhadap syubhah wajibun adalah kewajiban. Malah harus ditanggapi, wala yumkinu, dan tidak mungkin al jawabu menjawab anha terhadap syubhat tadi illa ba'dal hikayati, kecuali setelah diceritakan dulu, disebutkan dulu. Sebelum ditanggapi kan diterangkan dulu apa yang mau ditanggapin itu. Naam, betul. Ini sebuah istidrak ya. Naam, betul, yambagi. Memang betul harus ditanggapi ya kalau sudah tersebar, tetapi tetap harus ada catatan, ada kafeat ya, catatan sebagai peringatan. Meskipun kamu tanggapi, ya betul harus ditanggapi kalau pendapat itu sudah tersebar luas, tetapi yambagi seyogianya alla yatakallafa, untuk tidak memaksa-maksakan diri seseorang yang menanggapi syubhah ini, syubhatan terhadap syubhah lam yatakallafu, yang tidak tidak memaksakan diri untuk berpendapat, orang-orang batiniyah dari Tuhan kepada syubhah. Artinya ketika kamu menanggapi, jangan sampai ketika kamu menanggapi itu kamu melebih-lebihkan. Artinya kamu membikin sesuatu pendapat yang sebetulnya itu tidak pernah dikatakan oleh orang yang ingin kamu kritik itu. Itu kan seringkali begitu. Jadi seringkali ketika kita nanggapin orang, itu kadang-kadang kita seperti mukuli orang-orangan itu, strawman. Strawman itu orang-orangan. Jadi kayak orang bertinju dengan orang-orangan itu. Orang-orangan sawah itu begegik kalau di Sunda itu ya. Jadi seringkali orang itu boxing with strawman ya, bertinju dengan orang yang orang-orangan, bukan orang real. Jadi seringkali ketika kita menanggapi satu pendapat itu, kita menanggapi sesuatu yang dalam pikiran kita sendiri, yang kita andaikan seolah-olah itu adalah merupakan pendapatnya musuh kita. Kita misalnya ingin menanggapi anak-anak HTI misalnya, itu jangan sampai ketika kita menanggapi itu kita membikin sendiri, mengasumsikan bahwa anak-anak HTI itu kira-kira berpendapat begini, padahal mereka sebetulnya tidak berpendapat begitu. Ini salah satu jebakan ya, jebakan orang ketika berpolemik ya, yaitu dia bisa terjatuh kepada godaan seperti ini. Yaitu dia mempunyai suatu asumsi tertentu, mempunyai bayangan tertentu, kemudian bayangan itu yang dia pukuli sendiri, seolah-olah bayangan ini ada pada musuhnya, padahal tidak. Ini namanya adalah takallufu syubhatin lam yatakallafuha. Jangan sampai kalau kita berdebat seperti ini. Jadi Al-Ghazali ini ya, lagi-lagi keren ya. Kita baca kitab Al-Munqidh ini, membaca tentang banyak hal, tentang etika berdebat ya, bagaimana cara berdebat, bagaimana cara menanggapi satu pendapat, dipilah-pilah. Jadi Al-Munqidh minad dhalal itu selain bercerita tentang perjalanan Al-Ghazali mencari kebenaran, tapi juga kita membaca di sini mengenai the ethic of of polemics ya. Jadi etika berpolemik, etika kita berdebat dengan orang, yang sekarang ini banyak diabaikan oleh orang-orang yang sekarang sedang terjebak dalam polarisasi itu. Jadi kalau berdebat, jangan berdebat dengan cara memukuli orang-orangan. Kita berdebat dengan kita seolah-olah berdebat dengan sesuatu yang ada pada pikiran kita sendiri. Jadi nggak real itu. Walam atakallaf, dan tidak memaksa-maksakan diri aku, diriku Al-Ghazali maksudnya zalika, hal seperti itu. Saya nggak akan melakukan seperti itu. Bal kuntu,
sebaliknya aku qad sami'tu telah berusaha mendengarkan aku tilka syubhata pendapatnya para kaum batiniyah Ismailiyah, Syiah Ismailiyah itu min wahidin dari seseorang min ashabi dari teman-temanku, kolegaku yang sesama pengajar di Madrasah Nizamiyah di Baghdad tempat Al-Ghazali menjadi seorang dosen dan profesor ya. Al-mukhtalifina yang bolak-balik datang pergi, yang sering mampir ilayya kepadaku, ba'da angkana setelah ada orang tadi itu qadil tahaqqa telah bertemu bihim dengan orang-orang ta'limiyah batiniyah. Jadi saya mendapatkan info ini dari orang-orang yang pernah langsung bertemu dengan mereka. Memang Al-Ghazali tidak bertemu dengan orang-orang pengikut Syiah Ismailiyah langsung, tapi beliau dibantu oleh, kalau dalam bahasa riset antropologi kira-kira dibantu oleh seorang informan. Informan yang melakukan riset langsung bertemu dengan orang Syiah Ismailiyah ya. Jadi saya tidak berasumsi, tidak bikin-bikin sendiri. Saya melakukan riset, melakukan penelitian, melakukan tahqiq ya. Ini juga dalam kitab Al-Munqidh kita belajar mengenai etika riset juga. Kamu kalau mau menanggapi sesuatu ya kamu harus dengarkan orang yang ingin kamu kritik itu. Apa sebetulnya pendapat dia? Wahaka dan wantahala dan pura-pura mengikuti orang tadi itu madhabahum terhadap madhabnya para kaum batiniyah ini. Jadi Al-Ghazali punya seorang teman yang pura-pura mengikuti orang-orang Syiah Ismailiyah, masuk ke dalam kalangan mereka, mendengarkan, mencermati setiap pendapat yang mereka kemukakan, kemudian melaporkan itu kepada Al-Ghazali. Wahaka dan menceritakan orang ini, annahum sesungguhnya mereka para al-batiniyah, yathakuna mentertawakan kaum batiniyah ini ala tasani fil musannifina terhadap karangan-karangannya para pengarang dari kalangan ahli sunnah wal jamaah yang mengkritik mereka sebelum Al-Ghazali. Diketawain itu karena yaitu para pengarang-pengarang yang mengkritik akidah Syiah Ismailiyah sebelum Al-Ghazali, mereka tidak pernah meneliti langsung. Jadi mereka punya asumsi-asumsi tertentu seolah-olah orang Syiah itu begini. Terus diasumsikan itu benar, terus dikritiki. Padahal itu nggak benar itu. Jadi diketawain oleh mereka itu. Firrati di dalam menyangkal alaihim terhadap orang-orang batiniyah. Wa yaquluna dan mereka berkata orang-orang batiniyah ini innahum sesungguhnya al-musannifun para pengarang-pengarang dari kalangan Ahlussunnah wal Jamaah ini lam yafhamu tidak paham mereka ini ba'du itu ya belum paham benar ya. Ba'du setelah maksudnya apa itu tidak paham betul hujjatahum terhadap hujjahnya para musannifin ya. Tsumma dzakara kemudian menceritakan teman saya tadi itu wahidun min ashabi tilkal hujjata hujjah tadi itu ya hujjahnya para batiniyun wahakaha dan menceritakan wahidun min ashabi ha terhadap hujjah anhum dari orang-orang batiniyah. Falidzalika maka karena itu auratu menyebutkan aku ha kepada hujjah ini wala an yudhanna ya falam ardo maka tidak ridho tidak merasa puas aku Al-Ghazali li nafsi terhadap diriku an yudhanna untuk disangka bi terhadap diriku al-ghaflatu lupa atau abai alpa an asli hujjatim dari pokok hujjahnya para kaum batiniyah ini. Falidzalika maka karena itu aurat itu menyebutkan aku wa kepada hujjah ini ya. Jadi saya mencoba fair, jadi saya sebutkan semua hujjah-hujjah mereka yang infonya itu saya dapatkan dari teman saya yang pernah bertemu dengan mereka dan pura-pura mengikuti pendapat mereka atau mengikuti kelompok mereka. Saya sebutkan satu persatu dengan detail ya. Jadi saya nggak mau dituduh saya ini tidak mengerti hujjah mereka. Wala an yudhanna dan tidak puas aku untuk disangka bi kepadaku ani sesungguhnya aku wa in sami'tu walaupun mendengar aku ha kepada hujjah
lam afham, tidak memahami aku ha kepada hujah. Saya nggak mau juga dituduh saya nggak paham hujah mereka, karena sebelum saya mengkritik, menulis kitab Fadhaihul Batiniyah, saya sudah mencermati setiap hujah mereka satu persatu. Falidzalika, maka karena itu qarrartu, menetapkan aku ha kepada hujah ini. Artinya saya dudukkan persoalannya yang mengindikasikan bahwa Al-Ghazali paham. Jadi tidak sekedar mendengar saja, tapi mendengar dan mentakrir, jadi didudukkan secara proporsional. Jadi untuk menunjukkan bahwa dia benar-benar betul paham. Ya. Wal maksudu, dan tujuan aku untuk melakukan hal seperti itu, mendudukkan perkaranya dengan proporsional. Ani, sesungguhnya aku qarrartu, menetapkan aku syubhatahum, syubhatnya para batiniyah, ila aqsal imkani, kepada kemungkinan yang paling puncak. Artinya sebisa mungkin saya dudukkan secara proporsional, semampu aku. Tapi setelah itu tsumma azhartu, kemudian menampakkan aku fasada, terhadap rusaknya atau kacaunya ya, hujjah tadi itu, bi ghayatil burhani, dengan puncaknya burhan, yaitu hujjah yang paling tinggi kualitasnya dalam ilmu mantik ya. Itulah cara Al-Ghazali, metode Al-Ghazali ketika mengkritik para pengikut kelompok Syiah Ismailiyah ya. Kelompok Syiah Ismailiyah ini sekarang jumlahnya itu minoritas di antara para pengikut Syiah pada umumnya. Yang paling besar sekarang ini ya pengikut Syiah adalah pengikut Syiah Itsna Asyariyah, yang itu merupakan mazhab resmi di Iran saat ini. Nah, selain Syiah Itsna Asyariyah, itu ada Syiah Ismailiyah ini yang sekarang menjadi pembahasan kita. Pada saat Al-Ghazali ini justru Syiah yang dominan dan punya negara besar yang menjadi pelindungnya. Ada Syiah namanya, nah Syiah Ismailiyah itu kemudian juga pecah menjadi beberapa sekte atau kelompok-kelompok ya. Ada Syiah Ismailiyah namanya, ada Nizariyah, ada apa itu, ada kelompok namanya Syiah Ismailiyah Bohra di India. Kalau jenengan pernah mendengar seorang sarjana muslim yang terkenal namanya Asghar Ali Engineer, yang merupakan sahabat dekatnya Gus Dur ya, dan pernah berkali-kali ke Jakarta. Saya pernah beberapa kali mendampingi beliau. Asghar Ali Engineer ini adalah, Asghar Ali Engineer itu salah satu pengikut Syiah Ismailiyah Bohra ya, di India. Nah, Syiah Ismailiyah sekarang itu punya apa ya, punya program yang menarik ya. Beliau punya proyek untuk menghidupkan dan menghargai karya-karya arsitektur yang cemerlang ya, yang apa itu peduli kepada lingkungan, kepada multikulturalisme dan seterusnya. Jadi ada satu inisiatif dari kelompok ini, Syiah Ismailiyah, membuat program untuk menghargai karya-karya arsitektur yang terobosan ya. Dan itu berpusat di MIT di Boston di Massachusetts ya, dibiayai oleh kelompok Syiah Ismailiyah ini, dan itu memberikan penghargaan kepada kelompok apapun, baik muslim, non muslim ya. Ada beberapa karya arsitektur di Indonesia yang mendapatkan penghargaan dari kelompok Syiah Ismailiyah melalui program ini ya, arsitektur ini. Nah, Syiah Ismailiyah itu mempunyai pemimpin secara internasional. Jadi seperti Ahmadiyah yang punya khalifah yang berpusat di London, Syiah Ismailiyah itu juga punya seorang khalifah yang menjadi pemimpin para pengikut Syiah Ismailiyah sedunia. Namanya Aga Khan ya, Aga Khan itu juga berpusat di London juga, tapi sekarang dia tinggal di Amerika ya, Aga Khan ini. Aga Khan itu adalah pemimpin para umat yang mengikuti Syiah Ismailiyah sedunia, dan mereka jumlahnya kecil sekali, tetapi mereka ini cukup menonjol karena apa ya, mereka punya program-program yang
sangat sangat bagus ya. Ya tadi salah satunya adalah menghargai karya-karya arsitektur dunia yang memperhatikan lingkungan dan segala. Ada beberapa karya arsitektur di Indonesia yang dapat penghargaan dari program ini. Salah satunya dulu adalah pesantren Pabelan di Magelang, pesantrennya almarhum Kiai Hamam Ja'far ya, yang merupakan kiainya Profesor Komarudin Hidayat ya, juga Mbak Sadrah Prihatin ya, Mbak Atin itu juga dulu pernah mondok di sana, juga tempat mondoknya Profesor Amin Abdullah ya. Itu dulu pondoknya di Pabelan pernah mendapatkan penghargaan dari Aga Khan ini ya, yang merupakan pemimpin besar umat Syiah Ismailiyah di seluruh dunia. Nah, inilah sedikit keterangan mengenai Syiah Ismailiyah. Jadi ya kita sebagai orang Sunni tentu berbeda akidah dengan mereka, tapi kita nggak boleh menolak kebaikan-kebaikan yang dilakukan oleh kelompok ini dalam berbagai bidang. Kita harus fair juga. Belajar dari Al-Ghazali, walaupun kebaikan itu datang dari orang yang berbeda mazhab dan akidah dari kita, tapi kalau baik ya kita harus hargai ya. Misalnya kelompok Syiah Ismailiyah ini sekarang punya satu pusat studi Islam yang berada di London ya, Ismaili Institute yang ada di London, yang itu juga menjadi lembaga riset dan pendidikan yang banyak melakukan penelitian terkait dengan khazanah intelektual Islam klasik, misalnya filsafat, tasawuf dan seterusnya. Itu mereka ini. Jadi kita nggak bisa lagi menghakimi kelompok yang berbeda akidah dengan kita secara tidak fair. Jadi mengikuti teladan Imam Ghazali yang kita baca bukunya malam ini. Jadi kalau ada kebenaran datang dari orang yang tidak sama dengan kita dari segi akidah, kita nggak boleh menolak. Kalau itu memang bagus, ya. Karena kebenaran itu bisa ada di mana-mana. Ya. Tetapi soal kita beda. Kita dengan seorang Syiah Ismailiyah atau Syiah Itsnai Asyariyah kita beda akidahnya. Ya nggak apa-apa. Perbedaan akidah itu oke-oke saja. Tetapi di dalam hal-hal yang menyangkut kerja-kerja kemanusiaan, proyek-proyek yang mengembangkan peradaban, riset dan segala macam yang terkait dengan sains, pengetahuan, itu semua kita bisa sepakat ya, walaupun kita beda mazhab itu. Sekian ngaji Al-Munqidh Minadh Dhalal, wallahu a'lam bissawab. Mari kita ngaji Ihya. Halaman 999 kitab Ihya ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dharain amin rabbi yassir wa a'in. Kitab Ihya halaman 999. Ini di tengah-tengah ya, paragraf ini ya. Paragraf pertama 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Paragraf pertama 7 baris dari akhir paragraf pertama. Di tengah-tengah waqala Abu Bakrin ibnu Ayyashin ya. Atau waqala Abu Bakrin ibnu Ayyashin. Waqala dan berkata Abu Bakr ibnu Ayyashin, Abu Bakar ibnu Ayyash atau ibnu Ayyash. Ini tokoh penting sekali saudara-saudara ya. Abu Bakar ibnu Ayyash ya, itu adalah namanya itu Syu'bah ibnu Ayyash ya. Syu'bah ini adalah tokoh penting karena dia salah satu imam, selain dia adalah imam, ini seorang tabi'in ya, yang menjadi salah satu ahli qiraah ya. Beliau ini adalah salah satu rawi dari qiraahnya Imam Asim. Jadi di Indonesia
kita itu baca Quran itu mengikuti qiraah atau bacaan versinya Imam Asim, karena Quran itu mengenal 7 bacaan yang standar utama ya. Di Indonesia versi bacaan yang diikuti itu adalah bacaannya Imam Asim. Imam Asim itu mempunyai 2 rawi. Pertama adalah Hafiz, kedua adalah Syu'bah. Nah, Hafiz ini yang paling, jadi qiraahnya Imam Hafiz dari Asim itu yang paling banyak diikuti di Indonesia sekarang. Jadi kalau kita baca Quran itu mengikuti qiraahnya Imam Hafiz bin Asim ini. Misalnya ya kita baca Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin, maliki, karena ada bacaan yang membaca maliki yaumiddin ya. Nah, bacaan maliki yaumiddin itu bacaan versinya Imam Asim yang diriwayatkan oleh Imam Hafiz. Nah, rawi lain selain Imam Hafiz adalah Syu'bah an Asim. Nah, Syu'bah ini jarang diikuti di sini ya. Yang paling banyak adalah Hafiz. Nah, ini tokoh ini adalah salah satu tokoh penting karena dia ahli qiraah ya. Waqala, tapi agak unik karena ya dikutip dalam konteks kitab tasawuf ya. Waqala, dan berkata Abu Bakar ibnu Ayyashin, Abu Bakar ibnu Ayyash. Apa kata beliau? Istama'a arba'atu mulukin. Istama'a berkumpul. Jadi Imam Syu'bah bin Ayyash ini juga perawi hadis ya. Perawi hadis juga. Istama'a berkumpul arba'atu mulukin, 4 para raja-raja. Malikil Hindi ya, raja India, wa Malikis Sini, dan raja Cina, wa Kisra, dan raja Kisra yaitu raja Persia, wa Qaisara, dan raja Kaisar yaitu raja Romawi. Raja India, Cina, Persia, Romawi berkumpul. Ini raja yang mewakili kekuasaan terbesar pada zamannya. Jadi ini ya negara-negara besar. Di sini nggak masuk ini apa negara kecil-kecil ya, di belahan dunia yang lain nggak masuk. Tapi ini yang dimasukkan di sini raja-raja besar ya. Nah, mereka berkumpul. Faqala, maka berkata ahadum, salah satu dari muluk tadi. Apa kata dia? Ana andamu ala ma qultu wala andamu ala ma lam aqul. Kita masih bicara soal mengendalikan lisan ya, mengendalikan mulut sebagai jalan spiritual ya. Aku andamu, menyesal aku, raja ini ya, alama terhadap sesuatu kultu yang sudah pernah mengatakan aku. Kalau aku pernah mengatakan sesuatu, aku menyesal. Tetapi wala andamu, dan tidak menyesal aku alama terhadap sesuatu lam akul, yang belum sempat mengatakan aku. Ya tentu belum dikatakan ya nggak bisa sesali. Jadi raja yang pertama punya filosofi tentang menjaga mulut itu, tentang diam seperti ini. Aku menyesal kalau berkata, tetapi kalau tidak pernah mengatakan sesuatu, aku nggak pernah menyesali sesuatu itu. Ya sudah pasti. Waqala, dan berkata, ini adalah pendapat yang kualitasnya apa ya, paling rendah lah ya. Karena ini nanti urut-urutannya dari pendapat yang paling rendah sampai yang paling tinggi. Ini adalah level pengendalian mulut yang paling dasar ya. Kalau kamu kepingin tidak menyesal, ya udah jangan ngomong. Nah, itu selesai udah. Waqala, dan berkata al-akharu, raja yang lain. Ini agak sedikit lebih canggih ini filosofinya. Ini sesungguhnya aku, idza takallamtu, ketika berkata aku, bikalimatin, dengan sesuatu kalimat, malakatni. Malakat akan menguasai kalimat ini kepadaku. Walam amlik, dan tidak bisa menguasai aku kepada kalimat. Wah, ini keren banget ini. Kalau aku sudah terlanjur mengatakan sesuatu ya, sesuatu yang saya katakan ini akan menguasai diriku. Ya, dia yang menguasai diriku, bukan aku yang menguasai dia. Ini menarik sekali. Kalau jenengan sudah memposting tweet
atau status di Facebook, itu sampean nggak bisa mengontrol apa reaksi orang terhadap tweet dan terhadap posting kamu. Posting kamu menguasai diri kamu nggak bisa lagi menguasai posting kamu, karena respon orang terhadap posting ini nggak bisa diduga, nggak bisa diprediksi. Itu artinya kamu nggak bisa menguasai apa yang kamu omongkan, apa yang kamu posting, apa yang kamu share di WhatsApp misalnya ya. Memang kadang-kadang manusia ini kan aneh ya. Coba dengan lihat itu. Ada orang-orang yang ketika memposting status atau nge-tweet sudah diatur itu, dia sudah berusaha mengatur kalimatnya sebaik mungkin supaya tidak menimbulkan salah paham dan segala macam. Tapi begitu diposting, di-tweet, dilempar ke netizen, itu bisa jadi lain konotasinya, pemahaman orang, respon orang. Padahal dia semula sudah dihitung semua loh. Ini kira-kira saya nggak menggunakan kata ini karena nanti akan menyinggung si ini apa. Tapi tiba-tiba begitu dilepas, orang punya komentar lain. Sampai nggak bisa menduga reaksi orang itu. Jadi sesuatu yang sudah kamu lemparkan ke tengah-tengah publik itu kamu nggak bisa mengontrol. Justru sebaliknya, kamu dikontrol oleh sesuatu yang kamu lemparkan ke publik itu. Ini pendapat raja yang kedua, lebih canggih ini, lebih canggih daripada yang pertama, ya kan, lebih keren kan. Nah sekarang yang berikutnya bagaimana? Masih ada terusannya ini. Wa idza lam atakallam, dan jika tidak berkata aku biha terhadap kalimah tadi, malaktuha, maka menguasai aku, memiliki aku ha kepada kalimah, walam tamlik, dan tidak menguasai, memiliki kalimah ini kepada aku. Kalau enggak pernah saya tweet, tidak pernah saya lempar ke netizen, saya bisa mengontrol apa yang menjadi pikiranku. Saya tidak dikontrol oleh komentar orang lain. Nah ini yang kata raja kedua. Waqala, dan berkata atsalitsu, raja yang ketiga. Apa kata yang ketiga ini? Ajibtu lil mutakallimi in raja'at alaihi ya kalimatuhu darrathu. Ajibtu lil mutakallimi in raja'at alaihi kalimatuhu darrathu wa in lam tarji lam tanfa'hu. Wah, ini keren juga ini. Ajibtu, heran aku ini heran ya. Lil mutakallimi, kepada seorang yang bicara. Saya kadang-kadang heran ya. Disinilah kadang-kadang saya sedih, kira-kira gitu kalau bahasa sekarang gitu ya. Lil mutakalimi, kepada orang yang ngomong itu kadang-kadang heran saya itu. In raja'at, jika kembali alaihi kepada seorang mutakalim, kalimatuhu, kalimatnya mutakalim, dharrat, maka akan mencelakai kalimat tadihu kepada mutakalim. Orang itu kalau ngomong, kemudian omongannya itu ternyata nyinggung orang, kemudian balik ke dia ya. Atau kalau dia ngomong, omongannya justru balik ke dia, akan mencelakai dia. Jadi omongan itu kadang-kadang menjadi bumerang kan kepada orang yang ngomong. Wa illam tarji, jadi omongan itu kalaupun balik ke orang yang ngomong, balik lagi ada komentar dari orang lain, itu pasti akan membuat dia sakit ya. Karena komentar macam-macam. Ya komentar bagus sih oke, tapi kadang-kadang kan komentar yang datang itu nyebelin kadang-kadang. Nyebelin banget itu ya. Apalagi kalau seseorang itu sudah menjadi public enemy, menjadi musuh semua netizen. Waduh, udah berkata apa saja, itu selalu ada orang mencari celah untuk nyinyirin itu ya. Jadi saya heran kalau ada orang ngomong itu, sudah jelas-jelas kalau dia ngomong, balik ke dia, pasti akan bikin sakit dia. Wa illam tarji, dan jika tidak kembali kalimat tadi itu kepada dia, lam tanfa, tidak akan membawa manfaat kalimat tadi itu kepada dia. Kalaupun tidak membawa balik, nggak kembali ke dia, nggak ada respon, ya nggak bermanfaat juga. Ya. Nggak ada orang like, nggak ada orang retweet, nggak ada orang menanggapi, jadi nggak ada manfaatnya juga ya.
Kalau kalau kembali ke dia nyakitin, kalau nggak ada ngerespon, nggak ada manfaatnya. Jadi ngapain ngomong gitu? Ngapain main medsos gitu? Kira-kira begitu. Ya, ini kata raja ketiga. Waqala, dan berkata Ar-Rabi'u, raja yang keempat. Apa kata dia? Ana ala raddi ma lam akul aqdaru minni ala raddi ma qultu. Ana aku ala raddi ma, untuk menolak, ya, menangkal, menolak sesuatu lam akul yang tidak pernah mengatakan aku. Aqdaru, itu lebih kuasa aku, minni, daripada diriku, ala raddima, untuk menangkal, untuk menolak sesuatu kultu yang sudah pernah mengatakan aku. Aku bisa melindungi diriku terhadap sesuatu yang belum pernah saya katakan. Tapi kalau sudah saya pernah katakan, saya nggak bisa ngapa-ngapain. Itu kira-kira gitu maknanya ya. Ini rasan-rasan atau omongannya 4 para raja-raja ini, yang mereka saling bertemu satu dengan yang lain. Ini agak unik. Raja India, Cina, Persia, Romawi kumpul. Kira-kira di mana kumpulnya itu? Karena itu tersisah jauh-jauh itu ya. Tapi nggak penting pertanyaan itu, kan penting isi omongan masing-masing dari raja ini. Jadi inilah kisah dari Imam Syu'bah yang menarik sekali ya. Wakila, dan dikatakan, dikisahkan ya, aqama, diam atau berdiri, maksudnya diam atau tinggal ya, Al-Mansur ibnul Mu'tazi, Imam Al-Mansur ibn Al-Mu'taz. Ini seorang tabi'in yang menjadi rawi hadis juga, yang beberapa hadisnya juga dijumpai di dalam Sahih Bukhari ya, dan juga dikenal sebagai tokoh sufi ya. Ini tabi'in ini ya, terkenal sekali, kisah-kisahnya banyak sekali. Al-Mansur ibn Al-Mu'taz ini. Aqoma, diam, Al-Mansuru ibnul Mu'tazi, Imam Al-Mansur ibn Al-Mu'taz. Lam yatakallam, dia diam, maksudnya tinggal di rumahnya. Lam yatakallam, tidak pernah ngomong Imam Mansur ini bikalimatin, sekecap pun, sekalimat pun, ba'dal isya'i, setelah isya, al-akhirati ya, arba'ina sanatan, selama 40 tahun. Luar biasa. Tidak pernah ngomong setelah sholat isya yang akhir, maksudnya isya yang pertama itu maghrib, isya yang kedua ya isya itu. Jadi istilah al-isya'ul akhirah itu artinya adalah sholat isya itu. Jadi maghrib itu al-isya'ul ula, al-isya'ul akhirah adalah isya, sholat isya yang kita kenal selama ini. Jadi beliau nggak pernah ngomong setelah sholat isya 40 tahun. Artinya begitu sholat isya selesai udah pulang, ya baca atau mutolaah atau ngaji atau apa, dan tidak pernah ngomong setelah itu ya. Menunjukkan betapa hati-hatinya Imam Mansur ini terhadap omongan, karena memang ngobrol paling asik itu habis isya memang. Kalau habis maghrib kan waktunya pendek ya, habis asar ya kurang pas lah, masih kerja orang-orang, pagi mau kerja. Jadi ngomong paling enak ngobrol cangkruan ya, nongkrong itu memang habis isya. Kesempatan untuk mengumbar omongan lisan itu ya habis isya ya. Karena itu Imam Mansur bin Al-Mu'taz itu tidak pernah ngomong, ngobrol, cangkruan, nongkrong setelah sholat isya ya. Ya, ini Imam Mansur bin Mu'taz ya. Kalau kita ya susah mengikuti ini, nggak kuat pastilah, susah menghindari ini, susah ya. Tapi ini kisah ini pentingnya adalah menjadi peringatan bagi kita betapa kita harus hati-hati terhadap jebakan-jebakan yang bisa muncul ya ketika kita lengah melepaskan lisan kita, mulut kita tanpa kontrol, terutama pada momen-momen ngobrol yang enak sekali, seperti habis isya itu, habis isya sampai subuh itu, apalagi sambil gaple segala macam, udah lupa segala-galanya ya. Waqila, dan dikatakan
dikisahkan maksudnya, ma takallama Ar-Rabi'u ibnu Khaythamin, tidak pernah bicara, ngomong Ar-Rabi'u ibnu Khaythamin, Ar-Rabi' ibn Khaytham. Ini salah satu murid utama ya dari Ibnu Abbas kalau tidak salah ya. Ibnu Abbas atau Ibnu Mas'ud ya. Ibnu Abbas sepertinya ya. Sorry, Ibnu Mas'ud ya. Ini salah satu muridnya Ibnu Mas'ud ya, yang terkenal sekali, tinggal di Kufah dan dikenal sebagai sufi yang ahli ibadah, ahli zuhud ya, yang luar biasa. Ma takallama, tidak pernah ngomong Ar-Rabi'u ibnu Khaythamin, Ar-Rabi' ibnu Khaytham bikalamid dunya, dengan kalam atau omongan tentang dunia. Isyrina sanatan, selama 40 tahun. 40 tahun tidak pernah ngomong tentang hal-hal yang bersifat duniawi. Ya, berat sekali ini ya. Ya, ini menunjukkan betapa usaha beliau ini menjaga diri dan lisannya itu luar biasa ya. Tidak pernah ngomong sedikit pun mengenai masalah duniawi selama 20 tahun. Wakana, dan ada ya, Imam Ar-Rabi' ibn Khaytham ini dikenal sekali kisah ini. Idza asbaha, ketika masuk pagi, maksudnya ketika pagi, Ar-Rabi' wadu'a, maka meletakkan Ar-Rabi' ini dawatan, dawat itu ballpoint atau bukan ballpoint ya, tapi pena yang terbuat dari kayu atau dari bulu ayam atau bulu angsa ya, yang yaitu pena tradisional itu yang terbuat dari kayu atau bulu ayam atau bulu angsa itu ya. Dawatan pena wa qirtason. Dawatan itu ya dawatan itu mangsi apa mangsi itu? Tinta ya. Wadu'a, meletakkan Ar-Rabi' dawatan tinta wa qirtasan, dan kertas, wa qalaman, dan pena ya. Jadi setiap pagi itu pasti menyiapkan buku catatan dengan pena, lengkap dengan penanya. Fakullu, maka setiap hal takallama yang ngomong Ar-Rabi' ya, bihi dengan ma, kataba, maka akan menuliskanlah Ar-Rabi' hu terhadap ma tadi itu. Tsumma yuhasibu, kemudian menghisab, kemudian meneliti Ar-Rabi' nafsahu, terhadap dirinya Ar-Rabi' indal masai, ketika sore. Luar biasa ya. Ya sekarang sudah ada handphone, sudah ada note ya. Pokoknya kalau pagi keluarkan handphone, buka aplikasi note, catat itu. Dari pagi sampai sore, setiap apa yang diomongkan dicatat di dalam buku catatan itu. Sorenya kemudian dikalkulasi, direkapitulasi. Mana omongan yang oke, mana yang tidak, dan seterusnya. Ini menunjukkan betapa detailnya dan betapa kerasnya usaha Ar-Rabi' ibn Khaytham ini untuk mengendalikan dirinya sampai dicatat itu satu persatu kata-katanya itu. Ada logbooknya ya, ada logbooknya. Luar biasa ya. Jadi inilah kisah-kisah ya, al-athar yang dikisahkan oleh Al-Ghazali mengenai contoh-contoh teladan-teladan dari para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan para ulama di zaman dahulu, bagaimana mereka berusaha untuk menjaga mulutnya. Jadi dengan contoh-contoh ini kita mendapatkan gambaran yang real ya. Gimana sih contohnya mengendalikan lisan? Itu contohnya seperti ini ya. Jadi ajaran mengenai afatul lisan, bahaya mulut ya, bagaimana menjaga bahaya mulut, itu tidak abstrak. Jadi etika Al-Ghazali itu memang etika yang konkret. Ajaran akhlak beliau bukan ajaran akhlak yang abstrak sekali, seperti dalam filsafat etika yang abstrak sekali, tapi filsafat yang etika yang tujuannya adalah untuk memandu orang hidup dalam kehidupan sehari-hari sesuai dengan akhlak ini, tapi secara real ya. Ada contohnya
contoh-contohnya, ayatnya, hadisnya, kisah-kisahnya, sehingga kita bisa meneladani secara real dalam kehidupan sehari-hari. Jadi makanya kitab Ihya ini begitu besar pengaruhnya di kalangan umat Islam, karena di dalam kitab ini kita belajar mengenai akhlak, ya, akhlak sebagai alat untuk melakukan tazkiyatun nafas, pembersihan diri secara konkret sekali. Ini bukan ajaran akhlak yang filosofis, yang ya ada bagian-bagian dalam kitab Ihya itu yang filosofis, ada juga. Ya. Jadi Al-Ghazali ini ya filosof juga, jadi beliau tidak mungkin tidak membuat pembahasan yang lebih bersifat filosofis, kadang-kadang rumit ya. Ada bagian-bagian dalam kitab Ihya yang agak rumit juga, yang membutuhkan dasar-dasar pemahaman mengenai filsafat ya, itu ada. Tapi sebagian besar kitab Ihya itu adalah ajaran mengenai akhlak yang sangat praktis. Jenengan nggak usah butuh alat bantu yang bermacam-macam. Pokoknya baca kitab Ihya, ya tentu melalui seorang guru ya. Anda akan tahu bagaimana cara berakhlak dengan contoh-contoh yang real sekali itu. Sampai akan tahu itu. Jadi itulah keunggulan kitab Ihya yang membuat kitab ini menjadi sangat populer dan dianggap sebagai buku babon dalam ajaran akhlak dan ajaran tasawuf ya. Ya karena begini ini. Dan contoh-contohnya itu bagi saya menarik karena sumbernya macam-macam. Ada dari cerita zaman Bani Israel, dari Nabi Isa, dari raja-raja dahulu ya. Raja, terutama yang sering dikutip oleh Al-Ghazali itu raja Cina. Ya ini, 4 ini tadi itu raja Hindia, terutama Cina, Romawi dan Persia. Kenapa Persia? Karena Al-Ghazali itu adalah orang yang hidup di tanah Persia. Jadi beliau sangat tahu betul mengenai tradisi tradisi atau ajaran-ajaran akhlak di dalam tradisi Persia itu sangat tahu betul. Dan beliau kan karena orang Persia ya sangat paham bahasa Persia. Bahkan beliau nulis buku salah satunya dalam bahasa Persia. Jadi buku Kimyaus Sa'adah itu sebetulnya ditulis dalam bahasa Persia. Yang sekarang beredar di sini itu sudah versi Arabnya, tapi ditulis awalnya oleh Al-Ghazali dalam bahasa Persia sebagai ringkasan yang pendek sekali dari kitab Ihya. Kemudian buku beliau Nasihatul Muluk itu juga ditulis dalam bahasa Persia. Jadi itu yang menarik dari kitab Ihya itu sumber-sumber kisahnya dari berbagai macam latar belakang kultural ya. Asik, pokoknya baca kitab Ihya itu asik banget ya. Saya kira itu ngaji Ihya sudah jam 10:30 ya. Terima kasih, semoga kita mendapatkan berkah dari ngaji Ihya selama bulan suci Ramadan ini. Mari kita tutup dengan bacaan Shalawat Tibbil Qulub. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa dhiyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa dhiyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin tibbil qulubi
ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه wasallim. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.